Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Sampurasun, yaitu channel dongeng ceramah dari sejarah. Saudara-saudaraku, para pendengar yang saya cintai, dalam video ini saya akan membawakan cerita bersambung yang berjudul Joko Kendil. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru singgah di channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Marilah kita sambil melihat pemandangan indah, tonton videonya, simak ceritanya. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang saya cintai di mana saja berada, mari kita lanjutkan cerita Joko Kendil di bagian yang ke-7, yaitu menguji istri setia. Suatu hari, Putri Melati minta izin pula hendak ke pasar. Joko Kendil tidak segera memberi izin. Ia bahkan bertanya seolah-olah cemburu. Mengapa Adinda sering benar pergi ke pasar? Ada apa gerangan di pasar itu? Atau mungkinkah Adinda telah berkenalan dengan seorang pemuda yang gagah? Mungkinkah Adinda tidak senang tinggal di sini berdua dengan Kakanda yang buruk rupa ini? Putri Melati tersenyum, matanya berpijar memandang suaminya, tapi keningnya berkerut. Dan ia bertanya, "Janganlah Kakanda cemburu. Adinda sering pergi ke pasar bukanlah karena ada pemuda yang Adinda cintai. Adinda tidak mungkin menyeleweng. Adinda berjanji dan bersumpah akan tetap setia menjadi istri Kakanda. Hilangkanlah rasa curiga itu, Kakanda, hilangkanlah." Joko Kendil bertanya lagi, "Lalu, mengapa gerangan Adinda senang benar pergi ke pasar?" Putri Melati menjawab, "Adinda senang bergaul dengan penduduk di sini, Kakanda. Tetap tinggal di keraton, Adinda selalu dihina oleh kedua kakakku. Di pasar orang-orangnya sopan-sopan, ramah-ramah, dan baik-baik semuanya. Kecuali itu Adinda juga ingin mengetahui bagaimana kehidupan penduduk dari kerajaan ibuku." "Oh, syukurlah Kakanda senang kalau Adinda berbuat baik seperti itu. Kakanda malah bangga sekali. Hanya satu pesan Kakanda, jangan Adinda menghina orang di sana. Jangan Adinda sombong mentang-mentang putri sang ratu," kata Joko Kendil tersenyum. "Apakah Kakanda berpendapat Adinda ini perempuan sombong? Adinda paling tidak senang melihat orang lain dihina. Tentu saja Adinda pun tidak senang menghina orang," jawab Putri Melati. Akhirnya Putri Melati pun melangkah berangkatlah. Tak lama kemudian Joko Kendil telah berganti rupa kembali seperti semula menjadi Raden Putra yang gagah dan tampan lagi. Tetapi ia tidak pergi mengunjungi Putri Kenanga atau Putri Mawar.
Ia sudah cukup puas membalas tingkah laku kedua putri itu. Joko Kendil diam-diam membuntuti istrinya. Ia juga hendak ke pasar. Langkah Joko Kendil yang sudah kembali menjadi Raden Putra, ia dipercepat, maksudnya agar bisa menyusul istrinya. Dan setelah hampir tiba di pasar, Raden Putra dapat menyusul langkah istrinya. Ia sengaja berjalan agak mendekat di sisi Putri Melati. Putri Melati kaget melihat seorang pemuda yang gagah. Sekilas matanya melirik ke arah pemuda itu dan pemuda itu membalas dengan senyuman. "Tuan Putri, hendak ke pasar?" tanya Raden Putra. Putri Melati mengangguk dan berkata, "Ya, mau ke manakah engkau, pemuda yang gagah?" "Hamba juga mau ke pasar, Tuan Putri." "Maukah Tuan Putri jalan beriringan dengan hamba yang hina ini?" seru Raden Putra. "Pemuda seperti engkau tentunya tidak hina, tapi mengajak jalan beriringan dengan aku yang sudah punya suami ini tentu saja tidak baik," jawab Putri Melati. "Oh, benarkah Tuan Putri jadi menikah dengan Joko Kendil?" tanya Raden Putra pura-pura terkejut. "Benar, apakah engkau belum mendengar? Orang seluruh kerajaan ini sudah mengetahui semua bahwa aku menikah dengan Joko Kendil," jawab Putri Melati. "Tapi mengapa Tuan Putri mau menikah dengan sebuah periuk? Padahal masih banyak pemuda tampan yang bisa Tuan Putri pilih untuk menjadi suami," kata Raden Putra menggoda. "Soalnya bukan aku yang memilih, tapi Kakang Joko Kendil itu yang memilihku." Jawabnya. "Mengapa Tuan Putri mau?" tanya Raden Putra. "Apakah aku harus menolak?" Putri Melati membalas bertanya. Wajahnya menunjukkan rasa tidak senang hatinya. Putri Melati memang tidak senang dengan sikap pemuda itu. "Andai kata hamba jadi Tuan Putri, tentu akan hamba tolak," kata Raden Putra. "Itu terserah padamu. Kalau aku tidak, buktinya sekarang dia tetap menjadi suamiku," jawab Tuan Putri. "Maukah Tuan Putri cerai dengan Joko Kendil yang buruk itu dan menikah dengan hamba?" tanya Raden Putra yang gagah itu. Putri Melati berhenti berjalan. Badannya gemetar karena menahan amarah. Matanya bersinar tajam memandang Raden Putra dengan geram. Ia berkata, "Engkau benar-benar hina kalau begitu. Kupikir engkau bukan pemuda yang hina. Seperti kau akui sendiri tadi, ternyata memang benar-benar hina. Engkau tidak mempunyai sopan santun ya. Jangan kau teruskan godaanmu. Walaupun suamiku buruk rupa, tetapi dialah suamiku yang kucintai. Aku tidak akan berpisah dengannya, apalagi menceraikan. Kau pikir mentang-mentang wajahmu gagah, lalu aku bisa kau pikat? Lebih baik aku mati daripada menikah dengan orang yang tidak punya sopan." Raden Putra tidak segera berkata apa-apa lagi. Ia kagum dengan keteguhan hati Putri Melati. Ternyata
Putri Melati tidak mencari orang yang gagah, tetapi orang yang baik hatinya. Putri Melati berjalan lagi, seraya berkata, "Pergilah cepat-cepat, jangan dekat-dekat aku lagi. Kalau kau tidak menurut nasihatku, aku bisa meminta bantuan orang lain agar kau ditangkap." "Ah, jangan begitu, Tuan Putri. Mentang-mentang anak ratu, lalu main tangkap saja," kata Raden Putra sambil mengikuti langkah Tuan Putri. Putri Melati kesal hatinya, sebab langkahnya diikuti terus. Ia berkata lagi, bukan karena aku anak ratu, maka mau menangkapmu, tapi karena kau sendiri yang sembrono dan kurang ajar. Raden Putra meludah. Cepat ia berjalan mendahului Putri Melati. Dari mulutnya terdengar suara, "Baru jadi istri periuk saja, sudah angkuh. Memangnya aku kalah gagah dengan alat penanak nasi itu, hei?" Putri Melati berkata dengan lembut, "Kau boleh menghina aku sesukamu, kau boleh saja menghina suamiku semaumu, tapi jangan kau berlaku sembrono dan kurang ajar terhadapku." Raden Putra berhenti. Sambil meludah ia berkata, "Cah, aku tidak sudi dengan kamu, putri jelek." Hati Putri Melati sendiri sedih sekali. Tetapi ia terus berjalan ke arah pasar dengan wajah yang seperti biasa. Ketika ia kembali dari pasar, suaminya sedang duduk di beranda. Ia bangkit menyambut istrinya. Joko Kendil kemudian bertanya, "Kau kelihatan sedih, Adinda. Apa gerangan yang membuatmu berduka?" "Oh, apakah aku tampaknya sedih, Kakanda?" "Adinda merasa biasa saja," jawab Putri Melati. Joko Kendil bertanya lagi, "Engkau jangan bohongi aku, Adinda. Dari kilatan matamu aku tahu kau sedang bersedih. Bukankah mata itu cermin dari hati dalam dada? Bila hati sedang bersedih, tentu akan memantul lewat sinar mata kita. Katakan saja, Adinda, apakah yang membuatmu sedih?" Lama Putri Melati terdiam diri saja. Wajahnya menunduk, kian lama kian bertambah dalam, dan akhirnya air matanya menetes, membasahi pipinya. Joko Kendil memeluk istrinya dengan penuh kasih sayang. Dengan kata-kata yang lembut, ia membujuk agar istrinya berhenti menangis. Putri Melati menceritakan peristiwa yang dialami di jalan tadi. Semua diceritakan dengan jujur, tanpa dikurangi atau ditambah-tambah. Sambil bercerita ia tetap menangis, sehingga kata-kata yang diucapkan sering terputus-putus. Joko Kendil benar-benar kagum pada istrinya. Ketulusan hati Putri Melati memang sangat terpuji. Kejujurannya tidak bisa ditandingi. Joko Kendil bangga dan bahagia mempunyai istri cantik, parasnya, dan luhur hatinya. Terima kasih saudara-saudaraku yang masih tetap setia di channel Sampurasun. Cerita yang ketujuh yaitu menguji istri setia sampai di sini, dan kita nantikan cerita berikutnya di bagian ke-8
Bagian ke-8 ini merupakan bagian yang terakhir, yaitu akhirnya ujian selesai. Terima kasih saudara-saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.